Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi dengan judul Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, dan korupsi sebagai tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni AM Maing dengan NIM 4114240017. Baik, kita ke pendahuluan. Pergaulan Islam dan modernitas merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum muslim dewasa. Secara historis, proses modernisasi di dunia muslim sebenarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik merosot tajam pada abad ke-18 Masehi. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisasi, tetapi lebih dari itu. Mereka juga membawa misi untuk menancapkan mega proyek yang disebut modernisasi, berupa paket besar dari Barat yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Baik, kita ke tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui Islam menghadapi tantangan modernisasi atau dekadensi moral. Yang kedua, mengetahui Islam menghadapi tantangan modernisasi yaitu narkoba. Dan yang ketiga, mengetahui Islam menghadapi tantangan modernisasi yaitu korupsi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi atau dekadensi moral. Yang kedua, bagaimana sih Islam menghadapi tantangan modernisasi atau narkoba. Dan yang ketiga, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi atau korupsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang pertama ada dekadensi moral. Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat melalui Al-Quran dan hadis. Untuk menghadapi dekadensi moral, Islam mendorong pendidikan yang berbasis akhlak dan etika. Komunitas muslim diharapkan memperkuat keluarga sebagai unit sosial, menerapkan prinsip-prinsip amar ma'ruf, nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, penguatan organisasi sosial dan dakwah juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai moral yang baik. Selanjutnya ada narkoba. Islam melarang segala bentuk zat yang memabukkan atau merusak akal. Untuk menghadapi tantangan narkoba, pendekatan pencegahan dan rehabilitasi sangat ditekankan. Pendidikan tentang bahaya narkoba dilakukan di berbagai level, termasuk di sekolah-sekolah. Masyarakat didorong untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan dari narkoba melalui kegiatan sosial dan dukungan komunitas. Organisasi keagamaan juga dapat berperan aktif dalam rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan pendekatan spiritual dan psikologis. Selanjutnya ada korupsi. Korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Untuk mengatasi korupsi, Islam mendorong penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan tentang integritas dan etika bisnis perlu ditanamkan sejak dini. Selain itu, pengawasan sosial terhadap praktik korupsi sangat penting. Penerapan sistem akuntabilitas di lembaga pemerintah dan swasta juga merupakan langkah strategis untuk menanggulangi korupsi. Baik, yang terakhir adalah penutup. Dalam menghadapi tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, dan dalam menghadapi tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi, Islam menawarkan paduan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsipnya yang mendalam dan menyeluruh. Dekadensi moral yang sering kali ditandai oleh penurunan nilai-nilai etika dan perilaku menyimpang,
dapat diatasi melalui pergaulan pendidikan moral dan spiritual yang mendalam. Ini termasuk penanaman nilai-nilai Islam sejak dini, serta pembinaan karakter yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan semata-mata hanya milik Allah dan kesalahan semata-mata dari diri kita sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.